Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Senang sekali kita Malam. bisa berjumpa bersama melalui acara Temu Sapa dan Sabda ini. Ya. Dan untuk itu saya akan share screen. Jadi tema yang diberikan kepada saya adalah Be still and know that I am God. Tadi yang sudah di-sharingkan juga oleh Bu Lia maupun Pak Hulman ya. Saya pikir dengan sharing-sharing seperti itu, apakah ini masih perlu dilanjutkan ya? Karena udah cukup jelaskan ya tadi ya, yang disampaikan Enggak oleh... perlu. Nah, tetap perlu ya? Baik, kalau begitu saya mencoba ketika Bu Esa menghubungi saya dan memberikan tema ini, saya mencoba untuk mencari bahasa Indonesianya apa sih, begitu ya. Akhirnya ketemu di Mazmur 46 ayat 11a, ya, di mana di situ dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, ya. Dan kepada saya juga diberikan kisi-kisi ya, tujuan yaitu memahami seni memperdalam hubungan dengan Tuhan yang semakin mendalam. Ketika saya mempersiapkan ini, saya merasa saya kok bukan orang yang punya jiwa seni yang kuat ya, seperti Bu Ana begitu ya. Nah, jadi saya pikir, aduh, saya itu orangnya pragmatis, sehingga saya merasa, aduh, ini tujuannya saya khawatir kalau tidak tercapai, gitu ya, karena saya bukan orang yang berjiwa seni, begitu. Akhirnya saya pikirkan dan saya mengusulkan kepada semua rekan-rekan, bagaimana kalau tujuannya diubah, ya, yaitu memiliki atau mengalami relasi dengan Tuhan yang semakin mendalam, ya. Karena saya orangnya itu kurang berjiwa seni, lebih pragmatis ya, sehingga saya mengusulkan ya, bagaimana diubah menjadi memiliki atau mengalami relasi dengan Tuhan yang semakin mendalam. Nah, ketika kembali kepada ayat yang diberikan yaitu tema malam hari ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saya menangkap ya bagaimana pemazmur ini merasakan pentingnya kita untuk mengenal Allah, pentingnya kita untuk mengerti ya dan juga memahami isi hati Allah seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Hulman ya. Kita perlu kenal, kita perlu mengerti gitu ya. Kita perlu memahami. Tetapi yang menarik adalah cara untuk mengerti atau memahaminya itu ternyata dengan berdiam diri gitu ya. Karena di sini kan dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi justru dengan berdiam diri kita bisa mengetahui bahwa akulah Allah ya. Saya ketika mendapatkan pemahaman ini saya juga jadi bingung nih. Mau bagaimana ya kira-kira dengan diam kita bisa memahami Allah gitu. Tapi untuk itu mari kita kembali berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita dapat memahami apa isi hati Tuhan melalui tema yang diberikan kepada kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama, meskipun melalui Zoom meeting ya Bapa, secara online, tetapi ya Tuhan kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu berkuasa untuk mengajar kami dimanapun kami berada, bahkan kami Engkau boleh mempersatukan kami bersama-sama di dalam persekutuan melalui streaming online ini. Tuhan, mari Tuhan, kami menyadari bahwa kemampuan kami untuk mengenal dan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu itu sangat terbatas. Karena itu Tuhan, kami mau dengar-dengaran suara-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, di sini saya diingatkan yang ada dua hal, yaitu yang pertama dari sisi Tuhan, ya. Dari sisi Tuhan itu Tuhan punya tujuan ketika Dia menciptakan manusia, dan Tuhan punya kerinduan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, kita melihat dari Kitab Kejadian, ya, saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian kan sudah mengikuti Gemas sudah sekian kali, ya. Setiap kali kita membaca dari Kitab Kejadian, kita melihat
Bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan punya rencana, ya. Dan Tuhan menempatkan Adam dan Hawa itu di Taman Firdaus supaya Tuhan bisa bergaul akrab dengan mereka, ya. Jadi sejak awal gitu ya, Tuhan rindu supaya manusia itu menjadi umatnya, dan Tuhan itu rindu untuk tinggal di tengah-tengah umatnya ini, ya. Tetapi ternyata Adam dan Hawa gagal ketika mereka lebih percaya kepada omongan iblis, sehingga mereka tidak lagi tunduk kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan berusaha untuk memperbaiki ini, kondisi ini, ya, lewat Nuh dan sebagainya. Tetapi manusia berulang kali gagal untuk mengenal dan mengasihinya, sehingga Allah bisa tinggal bersama umatnya, ya. Ketika Tuhan memilih bangsa Israel, ya, Tuhan menyatakan, ayo kepada Musa, bikin kemah suci. Aku mau tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel, umat pilihannya. Bahkan ketika mereka sudah sampai masuk di di tanah perjanjian, ya, Salomo diberikan kesempatan untuk membangun bait Allah, di mana Allah akan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Tapi ternyata umat pilihannya pun selalu memberontak terhadap rancangannya. Sampai Tuhan harus menghukum mereka dan meninggalkan, ya, apa yang ditinggalkan Tuhan. Yang pertama bait suci. Bait suci tempat tinggal Allah itu pun ditinggalkan. Bahkan Tuhan membiarkan Yerusalem kota Allah dan bait suci pun dihancurkan, ya. Nah, bagi yang ikut gemas reguler tanggal 5 Agustus kemarin, ya, kitab Yehezkiel kita selesaikan. Kitab Yehezkiel itu terdiri atas 48 pasal. Tetapi menurut David Powson, ya, David Powson mengatakan di dalam 48 pasal itu, ya, itu Tuhan itu sampai 74 kali dia mengulang-ulang apa yang dia katakan, ya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, ya. Tuhan di situ memberikan peringatan, Tuhan di situ memberikan janji. Tetapi baik janji dan peringatan itu selalu dikaitkan, tujuannya untuk apa? Supaya mereka mengetahui akulah Tuhan. Itu loh isi hati Tuhan. Tuhan tuh ingin supaya umatnya itu betul-betul mengenal Dia. Dan mereka itu menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Ya. Kemudian sampai bangsa Israel dibuang, ya. Sampai bangsa Israel dibuang keluar dari tanah perjanjian. Tetapi ketika mereka kembali pun, ya, itu ternyata situasinya tetap tidak berubah. Mereka masih berulang kali jatuh dalam dosa, sehingga Tuhan tidak tinggal bersama dengan umatnya. Ya. Selama 400 tahun Tuhan diam, ya, sampai kemudian di dalam perjanjian baru, ya, Tuhan menyatakan lagi kerinduannya melalui siapa? Melalui kedatangan Yesus, Sang Immanuel, ya. Immanuel artinya Allah beserta kita, ya. Tuhan Yesus sendiri datang di tengah-tengah umatnya, tetapi umatnya tidak mengenal mereka. Itu yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 1, ya. Tetapi kepada mereka yang menerima dan percaya, sampai mereka diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, ya. Tetapi tidak banyak, banyak justru yang mengatakan salibkan dia, gitu kan? Ya, banyak yang menolak Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus sesudah dia bangkit, dia mau naik ke surga, itu pun dia tetap rindu, ya, sampai dia menjanjikan kepada murid-muridnya Roh Kudus, Roh penghibur yang akan menyertai murid-muridnya dan menyertai kita sampai saat ini, ya. Dan ternyata tidak hanya sampai saat ini, ya, kerinduan Tuhan itu sampai nanti akhir zaman, sampai di kekekalan. Kalau kita lihat di kitab Wahyu, tadi kita bicara mulai dari kitab perjanjian Lama, mulai dari Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab pertama dari perjanjian lama. Kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari perjanjian baru, ya. Bahkan di pasal-pasal terakhir, Wahyu 21 ayat 3, apa yang dikatakan? Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya,
Jadi kita melihat di sepanjang Alkitab, ya, di sepanjang sejarah manusia dari awal, ya, sampai nanti di kekekalan, inilah kerinduan Tuhan. Bagaimana kita manusia mengenal Allah dan kita menjadi umatnya, dan Allah menjadi Tuhan menjadi Allah kita, ya. Tapi kalau Allah begitu rindu untuk hidup dengan kita, begitu rindu untuk bersama-sama dengan kita menyatakan kasih-Nya, mengapa Tuhan mengizinkan adanya pandemi COVID-19 ini? Ya, kita melihat melalui pandemi ini terjadi kegoncangan yang luar biasa. Orang takut menghadapi corona, ya. Orang takut menghadapi kematian, orang takut menghadapi kesakitan. Tidak hanya itu, karena ternyata dampaknya itu banyak. Secara sosial, secara pendidikan, secara ekonomi, semuanya terpengaruh. Ya. Bahkan juga pemerintah pun kebingungan. Bagaimana menghadapi ini? Mana yang harus dipilih? Menyelesaikan dulu pandeminya atau mengembalikan masalah perekonomian? Karena semua negara-negara sekarang sedang terjun bebas. Ya. Dalam situasi seperti ini, kemudian orang bertanya, kalau Tuhan betul-betul mengasihi umatnya, di mana Tuhan ketika pandemi COVID-19 ini terjadi? Di mana Tuhan? Ya. Nah, ada beberapa pendapat. Ya. Nah, ini pendapat yang pertama yaitu mereka yang menganut teori evolusi, ya, termasuk Darwin. Darwin mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi karena adanya Big Bang. Ada satu letusan yang sangat luar biasa, gitu kan? Dan dari situ kemudian terjadi reaksi-reaksi bermacam-macam. Entah itu kimia, biofisika, segala macam itu terjadi sehingga kemudian terbentuklah alam semesta dan umat manusia. Ya, jadi ini semua terjadi karena akibat reaksi-reaksi yang random, ya. Tetapi kemudian menjadi seperti ini, ya. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu tidak ada, ya. Jadi kalau kita sekarang menghadapi pandemi COVID-19 dan ini menjadi berantakan semua seluruh dunia, bukan hanya Indonesia tapi negara-negara maju pun semua kalang kabut, ya. Ya jangan heran, kenapa? Karena Tuhan tidak ada, jangan ditanya, gitu ya. Di mana Tuhan? Karena memang Tuhan tidak ada. Tapi ada yang mengatakan, Tuhan itu memang pencipta dunia. Pencipta alam semesta itu Tuhan. Tetapi sekarang yang berlaku itu adalah hukum Allah. Hukum alam, gitu ya. Jadi bukan lagi kekuasaan Tuhan. Yang terjadi itu hukum alam. Tuhan sudah menyerahkan, gitu ya, semua ini supaya berjalan sesuai dengan hukum alam yang diciptakannya. Ya. Bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan, saat ini Tuhan itu menangis loh bersama kita umatnya. Ya, ketika saya mendengar bahwa Tuhan menangis bersama umatnya, ini seakan-akan Tuhan itu sudah tidak berkuasa lagi. Ibaratnya dia itu sudah kehilangan akal. Tuhan pun bowat, ya, sama seperti Donald Trump juga bingung, Jokowi juga bingung, Xi Jinping, ya, semua lagi bingung ini. Tuhan pun juga bingung. Dia sepertinya sudah kalah atau gagal sehingga tidak bisa mengendalikan ini. Ya, tetapi ada pendapat yang lain, yaitu Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Ya, jadi sampai saat ini pun God is in control. Semua masih ada di dalam kendali Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, nah, di dalam kitab Wahyu 4, ya, di mana dikatakan Rasul Yohanes, ya, diajak oleh Tuhan untuk naik ke surga, untuk melihat apa yang ada di surga. Ya, saya tidak mengambil semua ayat, tetapi hanya beberapa ayat saja. Ya, saya bacakan ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh. Aku di sini adalah Rasul Yohanes. Dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seseorang, ya. Siapa ini yang duduk di tahta, ya? Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis yang begitu gilang gemilang. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya, ya. Ini Rasul Yohanes itu sampai
seperti kekurangan kata-kata, ya, kekurangan kalimat untuk bisa menceritakan apa yang dia lihat. Seseorang, ya, yang begitu mulia, begitu agung, ya, dia ini duduk di tahta, ya, dan ayat 6 dikatakan, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, ya, begitu tenang, begitu damai, ya, seperti tidak ada ombak sama sekali. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ya. Kemudian ayat 10 dan 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, yaitu Bapa kita yang di sorga. Ya. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Ya, bayangkan, ya, ke-24 tua-tua ini yang merupakan perwakilan dari 12 suku Israel dan 12 rasul, ya. 24 ini mereka adalah orang-orang yang terhormat. Mereka itu sudah menerima mahkota, ya, yang begitu indah, ya, yaitu hadiah yang Tuhan sediakan. Pasti itu sesuatu yang bernilai. Tetapi ketika 24 tua-tua itu berada di hadapan Allah yang begitu agung dan mulia, mereka merasa sangat tidak berlayak. Sampai mahkotanya pun mereka lemparkan di bawah, ya. Mereka sujud menyembah. Dan apa yang mereka katakan? Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, ya. Hanya Tuhan Allah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Mengapa? Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Ya. Jadi di sini para tua-tua itu mengakui bahwa seluruh alam semesta, bahkan surga pun ini diciptakan oleh Allah Bapa. Ya. Dan sampai saat ini kehendak Allah itu masih berlaku, ya. Semua menjadi seperti sekarang, itu ada kehendak Allah di situ, ya. Seorang artis, ya, pelukis mencoba menggambarkan apa yang tadi digambarkan, diceritakan oleh Rasul Yohanes, ya, yaitu ada tahta yang begitu agung dan mulia dan ada seseorang, yaitu Bapa kita yang duduk di atas tahta, ya. Di hadapannya ada lautan kaca yang bagaikan kristal di depannya, ya. Semuanya tenang, damai gitu, ya. Tidak ada kegaduhan, ya. Tidak ada kekhawatiran, ya. God is in control. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Meskipun COVID ini begitu membingungkan seluruh dunia, ya, tetapi bagi Tuhan itu hal yang tidak ada hal yang terlalu besar bagi Tuhan. Semua ada di dalam kendalinya. Tetapi hal yang begitu besar pun tidak terlalu besar buat Allah. Tetapi perhatiannya kepada kita, anak-anaknya pun sangat luar biasa. Ya, bayangkan rambut di atas kepala kita pun sudah dihitung. Ya, meskipun rambut saya ini sudah banyak yang putihnya, tapi saya tetap nggak tahu jumlah rambut saya berapa. Tapi Tuhan mau menghitung itu, ya, dan tidak akan jatuh satu lembar pun tanpa kehendaknya. Begitu luar biasa Allah kita. Dia bukan hanya maha agung, maha mulia, bukan hanya dia itu maha kuasa, ya, tetapi juga dia maha pengasih, penuh rahmat, ya, penuh perhatian kepada kita, ya. Mari kita kenali siapa Allah kita ini, gitu, ya. Allah kita yang begitu luar biasa dengan segala atributnya, tetapi juga begitu mengasihi kita, begitu rindu untuk ditinggal bersama-sama dengan kita, supaya kita menjadi umatnya dan dia menjadi Allah kita. Ya. Nah, setelah kita mengenal siapa dia, ya, bagaimana supaya kita dapat berelasi akrab dengan Tuhan? Pemazmur tadi, ya, di dalam Mazmur 46 ayat 11a mengatakan dengan cara apa? Dengan cara berdiam diri, gitu, ya, dengan cara berdiam diri. Nah, kalau tadi dari sisi Tuhan, mari kita melihat
dari sisi kita apa yang harus kita lakukan, ya. Yaitu caranya tentunya dengan praktek, yaitu berdoa, ya, berkomunikasi dengan Dia, ya. Kekristenan bukan keanggotaan gereja. Kekristenan bukan masalah organisasi. Kekristenan itu adalah masalah relasi, hubungan antara Allah dan kita sebagai umatnya, ya. Dan dari Kambium kita sudah belajar, ya, bahwa Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui firman, gitu ya. Dan kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Bahkan di doa dibilang adalah hak istimewa anak Tuhan, ya, di mana setiap saat kita boleh datang kepadanya, ya. Untuk itu kita perlu praktek. Jadi jangan hanya belajar bagaimana berdoa, tetapi mari kita mempraktekkannya, ya. Untuk itu, ya, mari kita bersama-sama belajar dari Romo atau Pastor Van Bremen, ya. Dia seorang Romo serikat Yesuit, ya, dari Belanda, ya. Dan terus terang saya ini kulaan, ya. Saya ini men-sharingkan apa yang saya dapat dari Pak Andreas Harifa ketika dia memberikan seminar tanggal 29 Juli yang lalu, ya. Karena saya melihat ini satu cara yang sangat sederhana, ya, tetapi meskipun sederhana itu membawa kita di dalam berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan dan mengalami relasi dengan Tuhan, ya. Karena ini saya niru dari Pak Andreas Harifa, istilahnya tadi saya kulaan, ya, dari Pak Andreas Harifa, maka ini apa namanya? Slide-nya pun persis saya pakai apa yang dipakai oleh Pak Andreas Harifa, tentu sesuai dengan izin dari yang bersangkutan, ya. Di dalam Lukas 11 ayat 1 dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu punya kebiasaan berdoa, dan kebiasaan ini dilihat oleh murid-muridnya. Ya, dan murid-muridnya pasti melihat, kok sehabis berdoa itu Tuhan Yesus itu berbeda. Ya, ada sesuatu yang berbeda yang membedakan dia sesudah dia berdoa. Sehingga kemudian mereka sadar, oh ternyata berdoa itu perlu dipelajari, ya, dan mereka minta supaya diajari, gitu, ya. Dan model yang mereka pikir adalah modelnya Yohanes Pembaptis, ya, yang mengajarkan juga bagaimana berdoa kepada murid-muridnya, ya. Tetapi Tuhan Yesus waktu itu mengajarkan doa Bapa kami, ya. Nah, tetapi malam hari ini yang kita akan praktekkan bukan doa Bapa kami, ya, tetapi doa kita belajar, ya, dari apa namanya Romo Katolik tadi, Romo Van Bremen, ya. Mari kita pelajari intinya dan kita praktekkan bersama, ya. Banyak orang yang mengatakan, aduh berdoa itu sulit, gitu ya. Tapi Romo Van Bremen berkata, kesukaran doa itu semu, ya, atau itu tuh nggak nyata, ya, gitu. Kesukaran doa itu kerap kali kesukaran yang semu. Kesukaran pokoknya bukanlah berdoa, melainkan cara hidupku yang tidak cocok dengan doa. Kadang-kadang ada yang merasa berdoa bikin stres, tapi itu cuma dalih atau alasan belaka. Doa tidak akan bikin stres, tetapi cara hidupku yang seringkali tidak cocok dengan doaku, itu yang membuat stres. Jika aku tidak berdoa dengan tangan terbuka, jika aku tidak memberikan kebebasan penuh pada Tuhan untuk mengambil atau meletakkan sesuatu, jika aku menolak yang jelas dituntutnya, lalu doaku seringkali menjadi kering, kosong, dan hampa.
Aku tidak dapat berkata, jadilah kehendakmu. Doa perlu sikap. Sikap seperti apa? Yaitu sikap tangan dan hati yang terbuka. Ada banyak dalam hidupku yang aku genggam erat. Hartaku, prinsipku, pekerjaanku, kedudukanku, sahabatku, ide-ideku, gambaran diriku, nama baikku, dan lain kuku yang lain. Ada begitu banyak yang aku genggam erat. Jika genggamanku buka, sebenarnya semua masih ada di sana. Tidak ada yang jatuh. Tetapi tanganku terbuka. Dan itulah doa. Lalu ketika tanganku tetap terbuka, Tuhan akan datang. Ia akan melihat semua yang aku punya. Ia mungkin heran, begitu banyak yang aku punya. Lalu ia bertanya, bolehkah ku ambil sedikit? Dan aku menjawab, tentu boleh engkau ambil. Maka tangan ini terbuka. Dan kali lain ia akan datang dan bertanya, boleh kuletakkan sesuatu yang lain di tanganmu? Jawabku, tentu saja boleh, sebab engkau itu Tuhanku. Inilah inti doa. Doa perlu konsentrasi dan menunggu. Bagaimana mulai berdoa? Ada dua hal. Yang pertama, konsentrasi, ya, yaitu memusatkan perhatian pada apa yang di hadapanku. Ya. Dan ternyata berdasarkan penelitian, konsentrasi kita manusia itu tidak bisa lama. Kadang-kadang kita hanya bisa konsentrasi antara 8, 9, atau 10 menit. Sesudah itu sulit untuk kita berkonsentrasi. Konsentrasi ini menuntut banyak kekuatan dan kemauan. Itu tadi konsentrasi. Tetapi dalam doa ada juga keheningan. Yang berarti melepaskan diri dan bersatu dalam kemanunggalan dengan apa yang ku kontemplasikan atau ku renungkan. Konsentrasi menjemukan, melelahkan, maka tidak bertahan lama. Keheningan tidak memerlukan tekanan dan dapat berlangsung lama. Aku dapat mulai dengan konsentrasi beberapa saat, lalu melepaskan diri kepada Bapa atau Yesus, sehingga diriku menjadi tenang dan hening. Ternyata Tuhan sudah ada. Ia menunggu kedatanganku. Engkau mencintai aku lebih dulu ya Tuhan. Sayang, kami mengatakan itu sebagai sejarah. Seakan-akan hanya sekali engkau mencintai aku lebih dulu. Dan engkau tidak dapat lagi mencintai kami lebih dulu, berkali-kali, dan setiap hari, dan sepanjang hidup kami. Jika kami bangun waktu pagi dan mengangkat jiwa kami kepadamu, engkau sudah ada lebih dulu. Engkau mencintai kami lebih dulu. Jika aku mengundurkan diri dari kesibukan sehari-hari dan mengangkat pikiran jiwaku kepadamu, engkau sudah lebih dulu ada. Tetapi kami tidak tahu berterima kasih dan berkata-kata seakan-akan engkau hanya satu kali saja mencintai kami lebih dulu. Kontemplasi itu pada hakikatnya diam dan mendengarkan dan menunggu. Namun dalam suatu arti,
kita harus sungguh mulai mendengarkan Tuhan. Ketika aku berusaha mengheningkan diriku, aku mencoba mendengarkan Tuhan, aku tidak hanya mendengarkan pesan yang kuharapkan, tetapi terbuka seutuhnya. Aku mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Tuhan, yaitu pribadi yang hadir dalam doaku itu. Aku tidak sedang bercermin mengagumi diri sendiri, tenggelam dan lenyap dalam diriku, narsistik seperti kanak-kanak. Untuk itu, mari kita belajar berdoa. Sesudah kita tahu inti daripada doa. Pertama, mulailah dengan menyadari bahwa aku dicintai oleh Tuhan apa adaku. Cintanya tidak didasarkan pada sesuatu dari pihakku. Inilah dasar dari iman yang menjamin hidupku. Aku hanya membiarkan diriku dicintai oleh Tuhan, dipeluk oleh Dia. Ini bukan tindakan aktif, melainkan sikap pasif. Aku membiarkan cinta Tuhan merendam dan meresapi seluruh pribadiku. Inilah sikap tenang, damai, paling dalam yang dapat dimiliki orang dan juga paling bermanfaat. Aku tetap bertahan pada tingkatan ini selama mungkin. Tidak ditambah, tidak dikurangi waktunya, semampuku. Ini sudah cukup bernilai dari semua yang lain. Kedua, responku terhadap cinta Tuhan adalah langkah dari pihakku. Dan di sini berupa tindakan paling tinggi dan paling bernilai yang dapat aku lakukan, yakni sembah sujud. Bersembah sujud itu menyerahkan diriku seutuhnya di tangan Tuhan Sang Pencinta. Tuhan dapat menggunakan aku. Jadilah kehendak-Mu. Aku dapat mendoakan ini tanpa rasa tegang atau rasa takut. Karena aku yakin bahwa Tuhan itu tidak membahayakan keselamatanku. Ia adalah sumber hidup dan menghendaki perkembanganku. Doa sembah sujud dapat dilakukan dengan kata-kata atau dengan diam saja. Dengan kata-kataku sendiri atau mengutip orang lain. Selama mungkin semampuku tanpa mengikuti dorongan untuk memperpendek atau memperpanjang waktu. Ketiga, aku masuk dalam suatu peristiwa. Mungkin kutipan dari Alkitab atau buku renungan yang menolong aku berdoa. Tetapi dengan cara di mana aku berusaha mau bersatu dengan Kristus atau dengan orang yang dihadapi oleh Kristus. Ini bukan soal fantasi. Ini masalah bagaimana terlibat pada Kristus. Sehingga bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bicara dalam diriku, menyentuh aku, menyembuhkan luka-lukaku. Ini dapat menjadi pengalaman doa yang amat mendalam. Namun, tetap saja dalam kemampuanku. Tidak lebih panjang atau lebih pendek dari yang aku mampu. Keempat, lalu tiba waktu untuk doa permohonan. Doa menjadi lebih aktif dalam proses turun tangga dari apa yang kurenungkan sebegitu jauh.
permohonan banyak akan timbul dengan sendirinya. Aku dapat mohon mengenal Kristus lebih baik, minta supaya bisa lebih percaya kepadanya, mempunyai keberanian dan kesiapsediaan lebih untuk mengikuti Dia. Cinta lebih besar kepada orang yang masuk dalam hidupku, atau rahmat-rahmat lainnya. Sekali lagi, di sini aku dapat menggunakan kata-kataku sendiri, atau dengan Mazmur, atau dengan buku lain yang menolong, sesuai kemampuanku, tak lebih dan tak kurang dari yang aku mampu. Dan yang kelima, tahap akhir adalah meditasi dalam arti teknis. Aku membuka Alkitab atau buku lain yang ingin kugunakan untuk berdoa. Kurenungkan satu ayat atau satu perikop atau satu bagian. Di sini aku berpikir, menganalisa teks dan konteks, menyelidiki, berusaha untuk mengerti apa yang dimaksud dari penulis teks, membaca dan merenungkan. Di sini mungkin membawa aku kembali untuk sembah sujud, merasakan kembali cinta Tuhan, dan menyatu dengan Kristus. Doa itu ibaratnya mendaki gunung, menikmati pemandangan, di mana aku dipimpin oleh Roh untuk berhenti pada berbagai tempat di sepanjang perjalanan. Sekali lagi, sesuai dengan kemampuanku. Nah, itu yang kita pelajari dari Romo van Bremen. Ya. Tetapi mari kita berpikir, doa macam apa yang biasa kita lakukan. Ya. Ketika saya diperhadapkan pada tadi doa yang diajarkan Romo van Bremen, ya, saya menjadi malu. Seringkali doa-doa kita itu seperti daftar belanjaan. Dan dengan sikap tergesa-gesa, sikap yang kurang hormat, kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua daftar belanjaan itu. Kita berkata-kata dengan cepat supaya efektif waktunya. Ya, seperti mitra liur, kita bilang 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan amin. Begitu selesai kita bilang amin, ya. Kita tidak kasih kesempatan untuk Tuhan bicara sama kita. Tapi kita langsung tinggal pergi. Sikap kita seringkali seperti terhadap pembantu yang kita suruh untuk belanja di warung atau di pasar. Ini ya daftar belanjaannya, ya. Nggak usah banyak tanya, ini duitnya kamu langsung berangkat. Apakah seperti itu sikap kita terhadap Tuhan ketika berdoa selama ini? Mari kita belajar berdoa dengan sikap hati, yaitu tangan yang terbuka. Tangan yang melepaskan genggaman atas apa yang kita miliki. Memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengambil atau menaruh sesuatu. Pagi tadi saya mengunjungi seseorang dengan mengendarai mobil. Ya. Mobil itu seperti biasa saya parkir di depan rumah di mana saya berkunjung. Ya. Dan tanpa adanya permintaan dari yang punya rumah untuk memarkir mobil saya di pekarangan atau di carport, pasti saya menaruh itu di pinggir jalan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kami sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mobil saya kena derek. Ya. Dan untuk itu saya harus membayar denda Rp500.000. Saya bertanya, Tuhan, ya, hari ini saya sedang mempersiapkan diri, nanti mau membawakan renungan di dalam temu sapa dan sabda. Apa artinya ini?
begitu. 500.000 itu nilai yang cukup besar. Ya, selama pandemi ini praktis saya yang berbelanja. Sehingga saya tahu dengan 500.000 bisa beli ayam, bisa beli telur, bisa beli tahu, bisa beli sayur dan buah-buahan yang itu cukup untuk keperluan dapur selama 1 minggu. Ini nilai yang cukup. Tetapi mengapa Tuhan izinkan? Ya, saya mengeluarkan uang itu tanpa bisa berdalih apa-apa. Di situ tidak ada tulisan dilarang parkir. Itu sebuah kompleks perumahan. Tetapi saya disodorin sebuah kertas bahwa ini denda 500.000. Dan mobil saya diderek. Ya. Sesudah saya selesai membayar dan mobil saya dilepaskan dari derek di polsek, di kantor polsek, ya. Ketika saya mau menjalankan mobil saya, ternyata mobil saya bermasalah. Sehingga saya harus masuk ke bengkel mobil yang bersangkutan. Komputernya harus diset ulang karena banyak yang kacau di situ. Waktu saya juga hilang. Saya seharusnya tadi ke kantor karena ada yang harus diselesaikan. Tetapi akhirnya saya tidak bisa ke kantor. Saya memilih untuk cepat pulang untuk persiapan demi mempersiapkan diri untuk malam hari ini. Ya, saya bertanya, Tuhan apa artinya ya? Mengapa Engkau izinkan? Tadi dikatakan selembar rambut pun tidak akan jatuh di luar kehendak Tuhan. Sekarang 500.000 Tuhan, bukan cuma selembar rambut. Tapi di situ ya, saya kembali diingatkan bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita harus siap dengan tangan terbuka. Saya tiba-tiba diingatkan bahwa apa yang terjadi, Tuhan izinkan supaya saya berpraktek. Saya tidak berteori. Betul-betul saya datang kepada Tuhan dengan tangan terbuka. Tuhan, apa yang Engkau mau ambil silahkan. Dan Tuhan mengambil 500.000 ya untuk dipakai sebagai uang denda. Tuhan mengambil waktu saya sehingga saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saya di kantor. Tetapi inilah yang Tuhan mau untuk mengajarkan kepada saya. Dan saya bertanya pada diri sendiri, kalau Tuhan begitu memperhatikan saya, Tuhan mau mengajar saya, apakah saya menyesal? Apakah saya kecewa? Apakah saya marah kepada petugas yang menderek saya? Atau kepada orang di sekitar situ yang tidak memberitahu atau yang punya rumah, kenapa tidak mengizinkan saya parkir di carportnya? Tidak. Saya merasa sangat bersyukur karena Tuhan sudah mengajarkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu bagaimana datang kepada Tuhan dengan sikap tangan terbuka. Yang kedua, mari mulai melakukan dengan keheningan, menerima kasih Tuhan. Tuhan selalu sudah ada sedia bagi kita. Ya, Dia siap untuk berbicara dengan kita. Dia siap memeluk kita. Dia begitu mencintai kita. Dan kita perlu meresponinya. Dengan apa? Dengan sembah sujud penuh syukur. Nyatakan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita. Sukacita kita kepadanya. Kemudian mari belajar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita tahu apa artinya, apa manfaatnya, ya, dan apa yang Tuhan ingin supaya kita memahami dalam situasi yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dan memohon agar kita dapat mengenal Dia, bahkan mengasihi Dia lebih lagi, ya, sehingga kita dituntun untuk hidup dalam kasih-Nya. Diceritakan untuk makin paham firman-Nya, makin paham isi hatinya, dan makin paham rancangannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang punya rencana dari kekal sampai kekal. Engkau menciptakan kami manusia dengan tujuan yang amat sangat jelas,
Dan Engkau sangat konsisten ya Bapa di dalam rancangan-Mu itu. Yaitu Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rindu kami menjadi umat-umat-Mu, dan Engkau menjadi Allah kami. Sepanjang hidup kami, berulang kali, sama seperti kepada bangsa Israel, berulang kali Engkau mengingatkan. Dan kepada kami pun Engkau juga mengingatkan kami. Bagaimana kami boleh menjadi umat yang senantiasa terbuka di hadapan-Mu, dengar-dengaran akan suara-Mu, dan selalu siap untuk berdiam diri di hadapan-Mu Tuhan. Karena bukan aku yang menantikan Engkau, ternyata Engkau senantiasa sudah menantikan kami. Terima kasih Tuhan untuk penerimaan-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami, cinta-Mu yang begitu dalam, untuk pelukan yang boleh kami rasakan hari demi hari dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran-kebenaran yang selalu Engkau bukakan, baik melalui berbagai cara, melalui pembacaan firman-Mu, program Gemas, maupun melalui firman yang boleh kami dengar, melalui pembacaan dan melalui banyak cara Tuhan. Engkau senantiasa menyatakan diri-Mu. Berikan kepekaan kepada kami Tuhan untuk menangkap isi hati-Mu, untuk mendengar suara-Mu dan mengenal suara-Mu. Sama seperti domba-domba yang mendengar suara gembalanya dan mengenal dengan baik suara gembalanya. Izinkan kami Tuhan untuk terus hidup melekat kepadamu. Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya. Tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki relasi yang makin dalam bersama dengan Engkau. Makin mengenal Engkau, makin mengasihi Engkau, makin mentaati Engkau, dan makin melekat hanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.